Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusri Mazelni, kelas 2B D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas objek garapan poin 11 dan 12, yang mana poin 11 dan 12 itu mengenai tentang yang poin 11-nya definisi dan konsep dasar harga transfer, dan poin 12-nya tentang metode penentuan harga transfer. Kita masuk kepada materi yang pertama, itu tentang definisi harga transfer. Nilai barang yang ditransfer merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual. Nah, bagi si pembeli ini merupakan biaya bagi divisi yang membeli tersebut. Jadi inilah disebut dengan harga transfer. Dengan kata lain, harga transfer ini merupakan harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Ketika satu divisi dari suatu perusahaan menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan terkena pengaruhnya. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba kedua divisi tersebut, sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka, dipengaruhi oleh harga transfer. Evaluasi dan kompensasi para manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer, karena berpengaruh terhadap ukuran kinerja berdasarkan laba dan kedua divisi, misalnya ROI dan laba residu. Penetapan harga transfer ini sering menjadi masalah yang ditanggapi secara sangat emosional. Sebagai contoh bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini kita bisa mengilustrasikan bahwa dampak harga transfer terhadap dua divisi ABC INC, yang merupakan divisi A dan divisi C. Divisi A memproduksi suatu komponen dan menjualnya pada divisi lain di perusahaan yang sama, yakninya divisi C. Harga transfer sebesar 30 merupakan pendapatan bagi divisi A. Divisi A tentu mengharapkan harga yang setinggi mungkin. Sebaliknya, harga transfer 30 tersebut merupakan biaya bagi divisi C, seperti layaknya biaya bahan baku lainnya. Divisi C tentu mengharapkan harga transfer serendah mungkin. Nah, pada divisi A, harga transfer tersebut meningkatkan laba bersih dan meningkatkan ROI. Sedangkan pada divisi C, harga transfer tersebut menurunkan laba bersih dan menurunkan ROI. Inilah yang disebut dengan dampak harga transfer terhadap divisi-divisi yang melakukan transfer dan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk kepada materi tentang kebijakan penetapan harga transfer. Dalam penyusunan sebuah kebijakan penetapan harga transfer, kedua pandangan dari divisi penjual dan divisi pembeli harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya peluang atau opportunity cost average mencapai tujuan tersebut dengan mengidentifikasi harga minimum yang ingin diterima divisi penjual dan harga maksimum yang ingin dibayar oleh divisi pembeli. Harga-harga minimum dan maksimum tersebut sesuai dengan biaya peluang transfer internal. Harga-harga yang ditetapkan setiap divisi adalah yang pertama, yaitu harga transfer minimum. Ini merupakan harga transfer yang membuat atau yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Hal ini terkadang disebut dengan batas bawah atau floor dari rentang penawaran. Kemudian yang kedua, yaitu harga transfer maksimum, adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada barang yang sama dibeli secara eksternal. Hal ini terkadang disebut dengan batas atas atau ceiling dari rentang penawaran. Adapun kebijakan penetapan harga transfer digunakan dalam praktik itu ada 3. Yang pertama itu harga pasar, yang kedua yaitu harga transfer berdasarkan biaya, dan yang ketiga itu harga transfer yang dinegosiasikan. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, itu harga pasar.
Jika terdapat pasar luar dengan persaingan sempurna untuk produk yang ditransfer, maka harga transfer yang paling sesuai adalah harga pasar. Pada situasi demikian, berbagai tindakan manajer divisi akan mengoptimalkan laba divisi dan laba perusahaan secara simultan. Dan tidak ada divisi yang memperoleh manfaat di atas beban divisi lain. Bila demikian, manajemen pusat tidak akan tertarik untuk melakukan campur tangan. Jika tersedia harga pasar adalah pendekatan terbaik untuk penetapan harga transfer karena divisi penjual mampu menjual produknya pada harga pasar. Transfer internal pada harga yang lebih rendah dari harga pasar akan mengakibatkan divisi tersebut merugi. Divisi pembeli yang selalu mampu membeli barang pada harga pasar mungkin tidak akan bersedia membayar lebih tinggi harga pasar untuk barang yang ditransfer secara internal. Sebagai contoh, mari kita pahami tabel berikut ini. Contohnya yaitu divisi furnitur dari suatu perusahaan memproduksi tempat tidur lipat. Divisi matras dari perusahaan yang sama memproduksi matras, termasuk matras yang cocok untuk tempat tidur lipat. Jika matras ditransfer dari divisi matras ke divisi furnitur, maka muncul peluang penetapan harga transfer. Dalam hal ini, divisi matras adalah divisi penjual dan divisi furnitur adalah divisi pembeli. Misalkan, jika matras bisa dijual kepada pembeli dari luar seharga 50 untuk satu matras, maka harga 50 ini adalah harga pasar. Divisi matras tentu tidak akan menjual matras ke divisi furnitur dengan harga kurang dari 50. Sama halnya, divisi furnitur tidak akan mau membayar lebih dari 50 per matras. Harga transfer ditetapkan dengan mudah sesuai dengan harga pasar. Kemudian harga transfer berdasarkan biaya. Harga pasar luar kerap tidak tersedia. Hal tersebut bisa terjadi karena produk yang akan ditransfer menggunakan desain hak paten yang dimiliki perusahaan induk. Dalam hal ini, perusahaan bisa menggunakan pendekatan harga transfer berdasarkan biaya. Sebagai contoh, perusahaan matras menggunakan busa dengan kepadatan tinggi untuk matras dari tempat tidur lipat tersebut, dan perusahaan luar tidak memproduksi matras semacam ini dengan ukuran yang sesuai. Jika perusahaan telah menetapkan kebijakan penetapan harga transfer berdasarkan biaya, maka divisi matras akan membebankan biaya penuh di matras tersebut. Sebagai contoh, mari kita lihat pada slide selanjutnya. Contohnya yaitu, kita anggap biaya penuh matrasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku langsungnya 15, tenaga kerja langsung 5, overhead variabelnya 3, dan overhead tetapnya 5. Maka jumlahnya itu 28. Yang 28 ini disebut dengan biaya penuh. Jadi harga transfer adalah 28 per matras. Jumlah ini akan dibayarkan ke divisi matras oleh divisi furnitur. Perhatikan bahwa harga transfer ini tidak memungkinkan adanya laba untuk divisi penjual. Divisi matras mungkin akan berusaha mengurangi produksi untuk matras dari tempat tidur lipat dan meningkatkan produksi matras yang akan dijual ke pihak luar. Untuk mengurangi keinginan ini, manajemen puncak bisa mendefinisikan biaya sebagai biaya plus. Dalam hal ini, kita anggap perusahaan mengizinkan penetapan harga transfernya sesuai biaya plus, yaitu 10%. Maka cara mencari harga transfernya yaitu harga biaya penuh tersebut kan 28. Maka 28 itu ditambah dengan biaya plusnya 10% dikali dengan biaya penuh 28. Maka hasilnya yaitu 30,80. Selanjutnya itu yang ketiga, itu yang terakhir, itu harga transfer yang dinegosiasikan. Pendekatan ini berguna saat kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi di dalam perusahaan untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Dalam hal ini, biaya yang dihemat bisa dibagi di antara dua divisi. Dengan contoh bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Dengan menggunakan contoh divisi matras dan divisi furnitur. Anggaplah matras untuk tempat tidur lipat biasanya dijual seharga 50 dan biaya penuhnya adalah 28.
komisi penjualan sebesar 5, umumnya dibayarkan kepada tenaga penjual. Biaya tersebut tidak perlu dikeluarkan untuk ditransfer internal. Dalam hal ini terdapat rentang penawaran. Rentang ini mulai dari harga transfer minimum hingga maksimum. Nah, maka jawabannya yaitu harga transfer minimum yaitu 45, yang mana 50 itu merupakan harga pasar dikurangi dengan 5 merupakan komisi penjualan yang bisa dihindari pada penjualan internal. Sedangkan harga transfer maksimum adalah 50 yang merupakan harga pasar luar yang harus dibayar oleh divisi furnitur jika membeli matras secara eksternal. Nah, di sini berapa harga transfer aktualnya? Yaitu tergantung keahlian negosiasi dari manajer divisi matras dan divisi furnitur. Maka setiap harga transfer yang berada di antara 45 dan 50 akan dimungkinkan. Jadi akan muncul salah satunya. Kalau tidak 45 maka 50. Baik, sampai disinilah hasil penjelasan dari saya. Semoga berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Salah janggalnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.